Compiler sama interpreter, bedanya apa? Ya, compiler itu perangkat lunak yang dipakai untuk mengkompilasi, mengcompile, yaitu membuat file exe, file yang bisa dieksekusi oleh sistem operasi. Kalau di Windows itu ekstensinya exe. Yang bisa dikompil itu misalnya C++. Ya, ini CPP ya. Compilernya MinGW. Ya. Jadi nanti contoh CPP ini kalau dikompilasi akan menjadi contoh exe. Sehingga bisa dibuka dari Explorer, bisa dari run. Dan kode programnya, contoh CPP-nya, itu sudah tidak dibutuhkan lagi kalau sudah dikompil. Kecuali ingin dikembangkan menjadi versi berikutnya. Nah, ini satu hal yang penting ya, saya ingatkan ya. Kalau Anda jualan program, nanti si pemesan harus Anda charge dengan harga yang lebih tinggi kalau minta source-nya. Jadi silakan berikan exe-nya saja. Silakan berikan exe sama DLL-nya. Ya, DLL itu apa? Nanti kalau Anda sudah sampai ke pemrograman Windows, akan tahu yang namanya file DLL. Kalau install Visual Basic atau Visual.net, DLL-nya tidak ada, nggak bisa jalan gitu kan. Tidak perlu kode programnya. Jadi kalau pemesannya hanya ingin exe-nya, sudah berikan saja, harganya lebih murah. Tapi pasti besok kalau perlu versi selanjutnya, Anda akan dihubungi. Jadi walaupun murah, jangan khawatir. Nanti suatu saat pasti dia akan ingin ganti ya, karena tidak memenuhi kebutuhannya, ingin versi selanjutnya. Sehingga perlu di-upgrade programnya. Anda pasti akan dihubungi. Itu compiler ya. Sedangkan kalau interpreter itu ya Python ini sendiri. Saya lompati itu ya. Ini saya lompati. Ya, Python itu interpreter. Kenapa? Ya karena dia menerjemahkan baris demi baris kode program. Jadi tidak perlu hasil kompilasi berupa file exe. Alias kalau kita ingin menjalankannya, maka kode programnya memang harus ada. Gitu ya, bedanya interpreter. Dan kalau errornya itu tidak berada di awal, misalnya di tengah-tengah, maka programnya tetap jalan. Sebatas ditemukan error untuk yang pertama kali. Jadi kalau misalnya errornya di baris kelima, maka baris 1 sampai 4 tetap dijalankan. Begitu ada error di baris 5, maka stop, berhenti. Gitu. Sedangkan kalau compiler, begitu ada satu saja yang salah, misalnya harusnya koma tapi keliru titik, sudah tidak bisa di-run. Bukan hanya tidak bisa di-run, membuka file exe-nya saja tidak bisa. Membuat file exe-nya tidak bisa, apalagi dibuka ya. Itu kalau menggunakan compiler. Jadi kalau kita memprogram Python dan ingin file exe itu perlu program tersendiri. Ini contohnya ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Ini memprogram C++ tapi pakai code block. Ada error, ya sama sekali tidak bisa dijalankan. Begitu sampai baris ini aja udah ada tandanya. Belum sampai dikompilasi nih. Ada pesannya itu ya. Kalau dipaksa dikompilasi dengan build gitu ya, ini menu build, maka nanti tidak ada hasilnya dan errornya harus dibetulkan dulu. Sedangkan kalau pakai interpreter, ini ada contoh ya, A sama dengan 1 dijalankan print A, 1 di sini. Begitu salah, dia baru berhenti dan memberi keterangan. Ini interpreter. Oke, lanjut debugger ya, yang tadi disinggung di depan. Debugger ini mirip proses mencari kutu. Ya bukan mirip ya, memang begitu ya. Memang awalnya dulu seperti itu. Ketika program masih disimpan sebagai kartu-kartu yang diberi lubang. Itu lubang-lubangnya itu bisa dipakai untuk tiduran sama kutu. Sehingga harusnya lubang itu memang bisa tembus gitu kan. Gara-gara ada kutunya maka jadi tertutup. Anda pasti sudah belajar fundamental informatik kan? Ya, yang terbuka itu kosong, yang tertutup 1 misalnya. Gara-gara ada kutu harusnya kosong jadi 1, akhirnya error. Saya pernah melihat sendiri perusahaan yang menggunakan model penyimpanan seperti itu. Jadi belum disimpan di flash disk.
belum disimpan di hard disk atau SSD. Disimpannya yang menggunakan kartu-kartu itu berlubang-lubang. Di perusahaan tekstil, tidak jauh-jauh. Ini di awal tahun 2010-an itu ya. 2011 atau berapa, saya pernah berkunjung di Ungaran, itu ada perusahaan tekstil, Ungaran atau Mbah Wen ya, saya lupa ya. Pokoknya di sekitar situ ya. Itu ternyata nyimpan datanya itu masih di kartu berlubang. Dan kalau mau dibuka programnya itu harus dilakukan debugging dulu, dikuasi dulu biar kutunya hilang. Kenapa? Ya karena kalau tidak dikuasi nanti ada kutunya. Harusnya tekstil yang dicetak itu gambar kucing yang lucu gitu ya. Kalau ekstrem nanti begitu dicetak si tekstil itu yang muncul adalah gambar monyet gitu kan. Nah, kan jadi error ya. Ya biar tidak seperti itu didebug, debugging, cari kesalahan. Namanya juga mencari kutu. Mencari kutu di bulu-bulu kucing, mencari kutu di kasur. Itu pasti tidak semua bagian kasur ditelusuri. Hanya bagian tertentu yang kira-kira ada kutunya. Demikian juga dengan debugging. Kita mendebug program itu gara-gara programnya ada kesalahan logika. Kesalahan logika yaitu bukan kesalahan sintak, bukan titik koma dan sebagainya. Tapi misalnya ya, kita membuat program yang akan mentranspose metrik 3 kali 4 jadi 4 kali 3. Di run dia tidak error. Ya kan? Karena tidak ada salah sintak. Tapi hasilnya ternyata tidak ditranspose metriknya tadi. Gitu ya. Jadi kita menemukan kesalahan secara logika. Nah, pasti kita akan mengidentifikasi tempat-tempat tertentu yang kemungkinan error programnya. Terus program bisa dihentikan di situ. Nah, ibarat memutar film, kita itu terus melakukan slow motion. Seperti main bola juga gitu ya. Kita ingin memperhatikan detik-detik tertentu. Bagaimana sih sebenarnya Messi bisa dribble seperti itu, atau siapa lagi, Eden Hazard gitu ya, atau Ronaldo bisa tembakan jarak jauh seperti itu. Kita ingin lihat bagaimana kaki Ronaldo itu menendang, kok bisa seperti itu. Kita tiru. Itu harus ditiru slow motion-nya si Ronaldo. Jadi kita memutar ulangnya hanya pada detik-detik tertentu. Jadi bagaimana sudutnya kakinya gitu kan, bagaimana sisi kaki yang sentuhan dengan bola begitu. Atau sebaliknya, kita ingin meniru Buffon menangkap bola. Sebenarnya tangannya bagaimana sih gitu kan? Tangannya begini atau tangannya rapat begini, slow motion gitu. Kalau perlu datang ke stadion syuting sendiri. Tapi pasti tidak setiap detik, karena kadang Buffon pun diam. Program juga begitu, titik-titik di mana kemungkinan salah itu bisa dihentikan dengan breakpoint. Breakpoint ya, nanti terus ada merah-merahnya. Di YouTube sudah saya beritahu. Jadi tidak harus baris demi baris. Jadi prosesnya mirip mencari kutu. Itulah kenapa sampai sekarang istilahnya masih debugging. Alatnya debugger. Ya, hanya yang kita praktekkan nanti itu mungkin tidak begitu kelihatan karena programnya mungkin hanya 5 baris atau berapa ya. Di debug pun tidak kelihatan. Tapi tolong diingat, kalau besok Anda membuat program dan salah secara logika, andalkan proses debugger. Kalau Anda punya IDE tapi tidak ada debuggernya, lupakan ya, cari IDE yang ada debuggernya. Itu wajib bagi programmer profesional. Ada lagi ya guna debugger, tidak hanya untuk mencari kesalahan, tapi juga digunakan untuk mempelajari program-program yang sifatnya itu open source, program yang dibuat oleh orang lain. Program yang dibuat orang lain sudah jadi, itu biasanya rumit. Tidak hanya terdiri dari satu file, tapi banyak file. Jadi dari baris mana dia lompat ke program yang mana, ke file yang mana, itu hanya bisa diketahui kalau kita melakukan debug. Kenapa? Ya karena kita ingin menirunya, ingin memodifikasinya. Bagaimana kita tahu jalannya program kalau tidak melalui debugging. Itu ya singkat cerita ya.